padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Datanglah dengan bersyukur kepada Tuhan, karena semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, karena rancangan Tuhan yang indah. Kami menyadari Bapa, bahwa Engkau selalu besertaku. Kau selalu menyertaiku, Kau selalu menolongku, Kau pulihkan aku. Kau Bapa yang baik, ku datang bersyukur. Bersyukurlah, haleluya. Terima kasih Abah, terima kasih oh Yesus. Kami rindu jambahan Tuhan, lawatan Tuhan. Oh, haleluya. Bersyukurlah, bersyukurlah. Oh, kami mau katakan, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku.
Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pernahkah saudara melihat orang yang kejam? Mungkin belum. Ya, karena kalau melihat benar-benar orang yang kejam, saudara akan ketakutan. Tapi mungkin saudara pernah melihat orang yang kejam, yang keji, yang jahat, yang tirani di mana? Di film-film. Saudara, kekuasaan yang kejam, kekuasaan yang tirani, kekuasaan yang memperbudak dan membelenggu adalah kekuasaan penjajahan. Kekuasaan di mana hak-hak asasi manusia dihancurkan. Kekuasaan yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Dan itu sering terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Itu mengapa ada pemberontakan, mengapa ada peperangan, mengapa ada negara yang memisahkan diri, atau terjadi perpecahan dalam sebuah negara. Karena apa? Karena tirani dan kekuasaan yang disalahgunakan. Saudara, Yesus mengajarkan hal yang lain yang berbeda dengan nilai-nilai dunia. Kalau dunia mengejar kekuasaan, kalau Yesus mengajarkan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Kalau dunia mengajarkan penjajahan, aku datang, aku melihat, aku menang. Dunia mengajarkan kekuasaan yang terus diperluas. Menjajahi dan memperluas pengaruh dan kontrol atas orang lain dan atas bangsa lain. Yesus mengajarkan berbahagialah orang yang lemah lembut. Yesus adalah seorang pribadi yang lemah lembut. Dia memiliki segala kuasa di surga dan di bumi. Dia adalah anak Allah yang maha kuasa. Tetapi dia menjalankan kekuasaannya dengan kasih. Nilai yang diajarkanlah nilai kasih. Nilai kelemah lembutan, penguasaan diri, kemurahan hati, kebaikan hati, kesetiaan, penguasaan diri. Itulah yang diajarkan oleh Yesus. Kasih. Ajaran filsafat dunia, kalau kamu ingin berkuasa, kamu harus keras. Yesus mengajarkan kamu melayani. Tolak belakang. Tapi saya mau bagikan saudara, kalau saudara mau berbahagia hari ini, saudara harus menjadi orang yang terkendali. Saudara harus mau belajar untuk terikat kepada ketertiban. Saudara harus mau belajar supaya terikat kepada peraturan, kepada ketertiban, dan kepada hukum universal, yaitu hukum kasih. Kasih Tuhan, kasih sama manusia, dan saudara akan memiliki bumi. Saudara akan diterima dimanapun berada karena saudara seorang yang mengasihi sesamamu dan tidak memperbudak, tidak menindas sesamamu. Saya tahu bahwa yang menyaksikan program ini, saudara adalah orang-orang yang besar. Saudara merasa besar dan berkuasa. Tetapi hari ini saudara, kalau engkau mau berbahagia, belajar untuk menggunakan kekuasaan, bukan untuk menindas, bukan untuk menghancurkan sesama, tapi untuk melayani sesama. Seekor kuda yang liar tidak akan dipakai oleh tuannya menjadi kuda tunggangan atau menjadi kuda yang dipasangkan di kereta kencana. Kalau dia belum dilatih untuk menjadi kuda yang jinak. Lemah lembutan bukan berarti lemah. Memiliki power kekuatan, memiliki daya, memiliki kekuatan dan kuasa. Tetapi digunakan untuk membangun, to edify others. Untuk membangun tubuh Kristus. Saya mau kita semua menjadi orang yang berbahagia dengan cara membangun dan bukan menghancurkan. Saya mau saudara menjadi orang berbahagia dengan cara memperbaiki dan bukan mengkritisi tanpa jalan keluar. Saudara harus punya semangat yang disebut dengan kehendak yang baik untuk memperbaiki yang salah tanpa menghancurkan sesama. Indonesia adalah bangsa yang besar. Kita adalah bangsa yang besar. Kita mau di Indonesia ada banyak orang yang lemah lembut, yang menguasai diri,
dan menggunakan kekuasaannya sebagai RT, sebagai RW, sebagai lurah, sebagai camat, sebagai bupati, sebagai gubernur, sebagai menteri, pejabat apapun di dinas militer dan polisian, orang-orang yang menguasai diri dan tidak menggunakan kekuasaan dengan sewenang-wenang. Kiranya Tuhan memberkati harimu hari ini. Menjadi orang yang berbahagia. Karena saudara adalah orang yang lemah lembut. Tuhan Yesus memberkati saudara.